Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu Bapak Arthur dan Kak Pauline. Perkenalkan, nama saya Theophilus Tribaban Oglas Mario Imbiri dengan NIM 217075071111 dan ada rekan anggota kelompok saya. Desina Katarina dengan NIM 2470750069. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah gerakan sosial yang telah mengguncang dunia dan mengubah cara pandang kita untuk memberantas kekerasan seksual, yaitu gerakan MeToo. Dari hashtag global ke aksi lokal di negara berkembang. Tetapi sebelum kita masuk dalam penjabaran lebih lanjut tentang materi ini, kita akan melihat dari sisi globalisasi secara top down. Oke teman-teman, pasti teman-teman bertanya, globalisasi secara top down itu apa sih? Oke, jadi globalisasi secara top down adalah globalisasi yang digerakkan oleh lembaga besar seperti PBB atau negara-negara kuat. Mereka membuat aturan dan kebijakan global yang mengatur banyak negara. Kemudian kita akan melihat secara bottom up. Apa sih globalisasi secara bottom up ini? Jadi teman-teman, globalisasi secara bottom up adalah globalisasi yang tumbuh dari masyarakat atau akar rumput, komunitas, dan individu, biasanya lewat gerakan sosial, kampanye lingkungan, atau solidaritas antar warga dunia. Contohnya yaitu kampanye global tentang iklim, ya, kita tahu pemanasan global gitu ya. Ada juga hak asasi manusia yang lagi banyak digencar-gencar, dikumandangkan, yang isunya lagi panas-panas guys. Contohnya seperti apa lagi? Misalnya hak asasi manusia yang di dalamnya ada juga perlindungan terhadap kaum rentan. Siapa sih kaum rentan? Ya, para wanita dan anak-anak secara khusus. Kita akan masuk lagi selanjutnya pada apa itu gerakan hashtag MeToo. Mungkin apa sih gerakan hashtag MeToo itu, bisa dijelaskan Kak Christine? Oke, jadi gerakan hashtag MeToo adalah gerakan sosial global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan dan kekerasan seksual serta memberikan ruang aman bagi korban untuk bersuara dan saling mendukung. Nah, gerakan ini mendorong pengungkapan dan solidaritas serta menekan perubahan sistem di lingkungan kerja, lingkungan industri, hiburan, politik hingga institusi publik. Nah, meskipun mulai viral pada tahun 2017, namun istilah MeToo ini pertama kali digunakan oleh aktivis yang berasal dari Amerika bernama Tarana Burke pada tahun 2006 yang ingin mendukung perempuan muda yang menjadi korban kekerasan seksual. Gerakan MeToo ini meledak atau kembali viral secara global ketika seorang aktris yang bernama Alyssa Milano, dia menulis di Twitter pada tahun 2017 pendapatnya, yaitu kalau semua perempuan yang pernah dilecehkan menulis tentang gerakan hashtag MeToo ini, mungkin kita bisa melihat betapa besarnya masalah ini. Nah, tagar ini menjadi viral dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk membagikan pengalaman pribadi mereka, termasuk juga laki-laki, bukan hanya perempuan. Nah, gerakan MeToo ini berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan dan budaya diam. Seiring berkembangnya gerakan MeToo, kesadaran publik meningkat dan mendorong aksi nyata di lingkungan lokal seperti pembentukan komunitas, dukungan edukasi publik, serta perubahan kebijakan di kantor, di kampus, dan di institusi. Nah, gerakan hashtag MeToo ini membawa dampak besar karena banyak korban yang merasa diberdayakan itu membuka suara dalam organisasi, memperkenalkan kebijakan untuk anti pelecehan seksual, dan tokoh-tokoh berpengaruh menghadapi akuntabilitas hukum dan sosial. Oke guys, setelah mendengar apa itu hashtag MeToo, pasti teman-teman udah pada mulai, wah ternyata udah ada gerakan ya untuk para survivor atau penyintas pelecehan seksual ya guys. Nigeria mulai mengenal hashtag MeToo melalui media sosial. Kasus pelecehan seksual yang sebelumnya jarang dibahas mencuat ke permukaan, khususnya di sektor pendidikan dan institusi keagamaan. Gerakan global ini memicu perempuan Nigeria untuk berbicara dan menyuarakan pengalaman mereka yang sebelumnya tertutup.
transformasi lokal gerakan Me Too di Nigeria. Teman-teman lihat ya, gerakan hashtag Me Too direalisasikan ke dalam beberapa kampanye lokal, yaitu yang pertama, Arewa Me Too di wilayah utara Nigeria yang menjadi ruang dan media bagi perempuan muslim konservatif untuk bersuara. Yang kedua ada hashtag Say No to Rape. Dan yang ketiga, Justice for Uwa, muncul sebagai reaksi atas kasus kekerasan seksual brutal yang mengguncang publik. Tagar-tagar ini menjadi simbol solidaritas. Namun seperti banyak gerakan di negara berkembang, Arewa Me Too menghadapi tantangan seperti 1. Pelecehan oleh otoritas. Yang kedua, tingkat pelaporan yang rendah. Yang ketiga, perlindungan terhadap pelaku karena apa? Status sosialnya. Kemudian menyalahkan korban, ini yang paling bahaya guys. Dimana-mana perempuan selalu menjadi korban, entah dia benar atau salah pasti jadi korban. Dan ini kita harus speak up for this, kita harus fight guys. Jika kalian udah mulai merasa sedikit emosional tentang hal ini, speak bro, you have a right to speak. Selanjutnya, kurangnya penegakan hukum yang efektif, tekanan untuk menjaga nama baik keluarga serta tafsiran konservatif agama menghambat perempuan menyuarakan pengalaman mereka. Kemudian yang kedua, minimnya perlindungan hukum terkait pelecehan seksual masih lemah dan tidak berpihak pada korban. Proses hukum yang rumit serta kurangnya mekanisme pelaporan membuat korban enggan melapor. Yang ketiga, keterbatasan akses teknologi dan media seperti akses internet dan media sosial belum merata, menyulitkan penyebaran gerakan hashtag Me Too atau Arewa Me Too dan membatasi ruang korban untuk bersuara. Yang keempat, adanya tekanan politik dan sosial seperti ancaman sensor, intimidasi, dan tekanan kelompok konservatif membatasi diskusi terbuka dan menghambat gerakan hashtag Me Too atau Arewa Me Too ini untuk mencapai masyarakat luas. Seperti Indonesia bilang apa? No viral, no justice gitu loh guys. Nah, penanganan yang bisa dilakukan melalui hashtag ini yaitu pembangunan solidaritas dan ruang aman agar korban yang mengalami kekerasan dan juga pelecehan seksual ini merasa didengar dan merasa tidak sendiri. Lalu penguatan jaringan sosial yang mendorong korban untuk berani bicara tanpa rasa takut atau malu, dan pastinya tanpa peran aktor lokal banyak korban yang tidak akan memiliki akses terhadap keadilan dan juga pemulihan. Gerakan hashtag Me Too ini dimulai dari Amerika Serikat untuk mendorong korban pelecehan seksual dan menjadi gerakan global lewat media sosial. Di negara berkembang yaitu Nigeria, gerakan ini diadaptasi ke konteks lokal seperti kampanye Me Too dan hashtag Arewa Me Too di Nigeria. Meski membawa kesadaran dan dorongan perubahan, gerakan ini masih menghadapi tantangan seperti budaya patriarki, lalu stigma terhadap korban, lemahnya hukum dan terbatasnya akses media. Meski begitu, gerakan hashtag Me Too tetap membuka ruang bagi korban untuk bersuara dan mendorong perubahan. Nah, hashtag Me Too ini bukan hanya sekedar viral di media sosial. Ini adalah panggilan untuk mengubah budaya diam menjadi budaya tanggap. Perjalanan ini belum selesai, tapi langkah-langkah kecil yang diambil hari ini akan membentuk dunia yang lebih aman dan adil di kemudian hari. Oke, sekian dari video penjelasan kami tentang hashtag Me Too ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu peduli dengan isu ini, sebarkan informasi ini dan dukung suara-suara selama ini yang dibungkam karena perubahan dimulai dari kita. Bye bye. Bye bye guys. Thank you for watching. Terima kasih.